takut, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, membangun negeri yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, membangun negeri yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu Sulis, sekolah kita ini kan bernama Sekolah Santo Kristoforus. Ya, betul sekali. Berarti sekolah kita memiliki Santo Pelindung, Santo Kristoforus. Nah, bagaimana sih ceritanya tentang Santo Kristoforus itu? Belum tahu ya ceritanya. Baik, Santo Kristoforus itu berasal dari kota Kana. Setelah dia bertobat, dia tinggal di kota Asia Kecil. Nah, di situ dia memberitakan Injil dan mengajak orang-orang masuk ke agama Kristen. Dan beliau itu sangat terkenal karena dia memiliki badan yang kuat dan besar. Makanya dia suka membantu orang menyeberangkan sungai karena di situ air sungainya sangat deras sekali. Oh, begitu. Ya. Seperti yang pernah saya dengar, dulu itu Santo Kristoforus pernah mengabdi kepada raja dan juga kepada setan. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Oh itu, kalau Ya. itu Kristoforus itu memiliki cita-cita menjadi orang yang kuat. Makanya dia mengabdi kepada raja yang sangat memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar.
Oh, seperti itu. Lalu kelanjutannya seperti apa lagi? Nah, raja itu ternyata dia mengabdi kepada setan. Nah, disitulah Kristoforus terus berpikir, raja aja mengabdi kepada setan, berarti setan itu sangat kuat. Makanya Kristoforus juga mengabdi kepada setan. Lalu kelanjutannya? Nah, terus setan beserta pengikutnya mencari orang-orang, ya kan? Mencari orang, mereka ketakutan melihat salib. Nah, melihat salib ternyata, terus Kristoforus berpikir, ternyata setan takut kepada salib. Itu ceritanya. Lalu bagaimana lagi? Setelah itu, Kristoforus meninggalkan setan. Kemudian dia mencari yang namanya salib. Kemudian ia membuat rumah kecil di pinggir sungai. Sungai itu sangat memiliki arus yang sangat deras. Sambil mencari-cari salib, Paulus di situ memberi pelayanan yang sangat luar biasa kepada orang-orang di sekitar situ. Kristoforus memberi penyuluhan kepada orang-orang di situ dan menyeberangkan ke sungai karena sungai di situ sangat deras sekali. Begitu. Luar biasa ya Santo Kristoforus. Betul sekali. Terus dalam menyeberangkan sungai itu tiba-tiba datanglah anak kecil. Nah, dengan senang hati Kristoforus akan menyeberangkan anak itu. Dalam pikirannya dia mengatakan, enteng. Lalu angkatlah itu anak kecil menyeberangi pelan-pelan ke sungai. Anak kecil itu lalu digendong Kristoforus menyeberangi sungai. Tiba-tiba terasa makin berat dan berat sekali. Sampai di tengah sungai, menyerahlah Kristoforus dan memohon. Lalu Kristoforus berkata kepada anak kecil, "Siapakah kamu?" Segera anak kecil itu menjawab, "Akulah salib yang kamu cari. Aku adalah Yesus Kristus Raja semesta alam." Saat itulah Kristoforus mengikuti Yesus Kristus dan menyebarkan, mewartakan Injil kepada orang-orang banyak menjadi Kristen. Kristoforus Felius. SD Santo Kristoforus di dalam mengembangkan karakter putra-putri mengacu pada nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam Kristoforus Felius, yaitu: pertama, knowledge atau pengetahuan; kedua, responsibility atau tanggung jawab; ketiga, integrity atau bermutu dan dapat dipercaya; keempat, sincerity atau tulus; kelima, teamwork atau bekerja sama yang baik; keenam, obedience atau taat; ketujuh, faithful atau beriman; kedelapan, openness atau terbuka; kesembilan, respect atau menghormati dan menghargai; kesepuluh, unity, kesatuan, persatuan; kesebelas, service excellence atau pelayanan yang prima;
Salam sejahtera kepada ibu, bapak, orang tua murid, anak-anak yang terkasih. Saat ini wilayah kita masih dalam zona merah terkait penyebaran COVID-19. Maka pemerintah menganjurkan kita semua belajar dari rumah. Dasar dari kegiatan ini atau belajar dari rumah adalah kesehatan, keselamatan, dan kebaikan bersama, yaitu peserta didik, bapak ibu guru, karyawan, dan orang tua juga masyarakat. Bapak ibu serta anak-anak yang terkasih, pada masa yang tidak menentu seperti ini, kedewasaan, kemandirian dari putra-putri kita menjadi jaminan keberhasilan di masa yang akan datang. Maka kami berharap sekolah, orang tua, dan putra-putri harus ada kerjasama untuk mewujudkan putra-putri kita yang mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Agar tujuan kita bersama ini dapat tercapai, maka sekolah membuat aturan demi lancarnya kegiatan belajar dari rumah. Aturan yang pertama, anak-anak tetap mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah. Yang kedua, anak-anak harus bekerja, belajar di ruang yang biasa digunakan untuk belajar. Yang ketiga, anak-anak harus mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar dari rumah, anak-anak membuat jurnal kegiatan yang baru saja anak-anak ikuti. Untuk mengefektifkan kegiatan belajar dari rumah, sekolah telah membuat ketentuan sebagai berikut. Waktu belajar kelas 1 dan 2 dimulai dari pukul 8 sampai pukul 10.30 dengan 2 mata pelajaran. Kelas 3, 4, 5, dan 6 mulai pukul 8 sampai pukul 12. Bapak Ibu yang terkasih, kami berharap, kami mohon agar 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai, anak-anak telah menyiapkan diri di ruang belajar masing-masing. Langkah dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah adalah sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, melakukan absen. Yang ketiga, Bapak dan Ibu guru akan menyampaikan informasi baik melalui WA group, Zoom, maupun Google Meet. Yang keempat adalah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang kelima, mengirimkan hasil kerja putra. Yang keenam, Bapak Ibu guru akan menilai hasil karya anak-anak dan akan dikembalikan kepada anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, semoga kegiatan belajar dari rumah ini terjadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah, anak-anak, juga orang tua murid, yang nanti hasilnya putra-putri kita memiliki prestasi yang baik. Selamat belajar dari rumah.
Tuhan memberkati. Hidup Kristoforus. Terima kasih.